Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Santika Rajul Saputri, NPM A1M020019. Saya dari kelas 4A Prodi Pendidikan IPA Universitas Bengkulu. Sebelumnya, gimana nih kabarnya kawan-kawan hari ini? Semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah kawan-kawan, kembali lagi dengan video pembelajaran kita yaitu pada bab 5 manajemen pendidikan, yaitu yang berjudul konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Pada mata kuliah pengelolaan pendidikan ini diampu langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke kawan-kawan, pada bab 5 kali ini kita akan membahas 3 pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas konsep manajemen mutu sekolah menengah. Pada pokok pembahasan yang kedua, kita akan membahas sasaran mutu pendidikan. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu yang ketiga adalah karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Kita akan membahas satu persatu. Oke, kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama yaitu tentang konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan, menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Mulyasa pada tahun 2002, yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Selanjutnya, sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut PP nomor 29 tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah, yaitu baik SMP, SMA, SMK, atau SMMA yang ini guna tercapai tujuan pendidikan. Sekarang kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu mengenai sasaran mutu pendidikan. Jadi pada sasaran mutu pendidikan itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada input. Input itu ada kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana, siswa yang terseleksi, dan yang terakhir ada dana pendukung yang cukup. Yang kedua yaitu ada proses, di mana proses ini mencakup KBM, metode, dan pengujian yang efektif, serta organisasi atau manajemen administrasi baik. Selanjutnya ada hubungan masyarakat atau industri erat, dan kegiatan ekstrakurikuler aktif dan semarak. Selanjutnya ada pengendalian mutu yang efektif. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu output. Output mencakup nilai hasil belajar yang memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan yang tinggi, ketersediaan dunia kerja yang tinggi, dan yang terakhir ada kepercayaan masyarakat yang tinggi. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik menjadikan sekolah yang bermutu. Jadi, untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal ini antara lain. Yang pertama ada memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Yang kedua ada memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan UU Sidiknas. Yang ketiga ada memahami standar pendidikan yang ditetapkan. Yang keempat ada memahami prinsip manajemen dan administrasi. Yang kelima ada memahami kurikulum dan pengembangannya. Yang keenam ada memahami tuntutan kebutuhan peserta didik dan tuntutan masyarakat. Serta yang ketujuh yaitu memiliki visi dan misi.
Selanjutnya ada sasaran hasil mutu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan menyatakan bahwa sasaran pendidikan adalah membentuk kecakapan hidup yang terdiri atas 1. Berakhlak mulia, yakni beriman dan bertakwa. Yang kedua, cerdas, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, cakap berkomunikasi atau bersosialisasi. Yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan. Yang kelima, terampil bekerja. Dan yang keenam, yakni bertanggung jawab sebagai warga negara atau bangsa. Selanjutnya, dimensi mutu sekolah. Menurut Martinez, mutu sekolah terdiri atas 1. Melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, yakni tepat sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua, memiliki keunggulan. Ketiga, terpercaya sebagai sekolah yang baik. 4. Kondisi nyaman dan menyenangkan. 5. Penampilan fisik maupun kegiatan menarik. Dan yang keenam, mengesankan atau favorit. Selanjutnya ada fokus manajemen sekolah menengah. Pengelolaan sekolah menengah terfokus pada 1. Pembaharuan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua ada implementasi sistem manajemen abad ke-21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang ketiga ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka konsep blend scorecard dengan melakukan sinkronasi terhadap MBS. Yang keempat ada implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance. Dan yang kelima yaitu ada implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan ICT. Baiklah kawan-kawan, itu tadi 3 pokok pembahasan pada bab 5 ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan materi pada bab 5 ini, dan tentunya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. Dadah.